Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dalam fungsi kuadrat ya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat ini bisa kita tentukan gitu ya. Apabila gitu kan, bagaimana caranya untuk menentukan fungsi kuadrat ini ya. Oke. Fungsi kuadrat ini dapat ditentukan gitu kan. Fungsi kuadrat itu mempunyai grafik parabola ya seperti ini ya. Ini contoh aja sih. Ya, bisa grafik parabola terbuka ke bawah atau terbukanya nanti ke atas. Bisa. Yang paling utama di sini adalah fungsi kuadrat ini dapat ditentukan jika diketahui yang pertama koordinat titik potong dengan sumbu X dan satu titik sembarang lainnya. Itu. Koordinat titik potong dengan sumbu X itu misalkan di sini ini sudah diketahui dan satu titik sembarang lainnya pun diketahui. Jika yang ini diketahui, maka kita gunakan rumus yang ini. Y sama dengan A kali X min X1. X1-nya ini sudah kita ketahui di sini ya. X2-nya ini sudah kita ketahui nih. Ini X1, ini X2. Gitu ya. Kemudian satu titik sembarang lainnya itu yang sudah diketahui juga itu ya. Ini sebagai pengganti Y di sini. Di sini kan ada koordinat X, Y. X-nya ini kita ganti koordinatnya. Di sini X dan Y-nya kita ganti ordinatnya di sini. Ya, sehingga kita dapatkan nanti nilai A. Ya, didapat nilai A sehingga kita bisa menentukan fungsi kuadratnya seperti apa. Gitu ya. Persamaannya bagaimana sih? Gitu ya. Persamaan fungsi kuadratnya. Ini yang pertama. Gitu ya. Pertama, jika diketahui koordinat titik potong dengan sumbu X dan satu titik sembarang lainnya. Ya. Kemudian bisa juga apabila diketahui koordinat titik puncak parabola, ya, parabola ini di sini nih, dan satu titik sembarang lainnya. Bisa yang ini atau yang lainnya nggak apa-apa, yang ada di parabola ini. Misalkan di sini. Ini langsung saja rumusnya seperti ini. Y min Y puncak atau Y ekstrim ya. Y ekstrim sama dengan A kali X min X puncak kuadrat. X puncaknya itu yang mana? Nah, koordinatnya ini nih. Absisnya ini berapa? Di sini. Nanti sudah diketahui di soal. Dan satu titik sembarang lainnya di sini. Ya. Ini koordinat sebagai pengganti XP dengan YP. Ini kemudian yang satu titik sembarang lainnya itu menggantikan posisi X di sini dengan Y yang di sini. Untuk apa? Untuk mencari nilai A. Gitu ya. Atau yang ketiga, fungsi kuadrat dapat ditentukan jika diketahui koordinat 3 titik pada parabola. Gitu ya. Koordinat 3 titik pada parabola yang selain ini ya. Selain titik potong dengan sumbu X atau selain titik puncak. Ya kalau ini pun juga bisa gitu ya. Cuman kalau pakai cara substitusi ini terlalu lama gitu ya. Kalau diketahui yang titik potong dengan sumbu X jangan pakai ini ya. Jangan pakai substitusikan titik-titik tersebut ke bentuk umum gitu ya. Ini hanya gunakan selain yang dua di atas ini. Ya, misalkan 3 titik itu titik 1, 2, 3 ini diketahui gitu ya. Maka ini penyelesaiannya adalah substitusi titik-titik tersebut ke bentuk umum fungsi kuadrat ini. Gitu ya. Masukkan koordinat ini, X-nya berapa, Y-nya berapa, masukkan ke sini. Sehingga didapat persamaan 1. Kemudian yang ini pun seperti itu, yang ini juga titik ketiga seperti itu. Sehingga didapat 3 persamaannya.
kita harus mempunyai 3 persamaan karena di sini ada 3 variabel, ya, 3 konstanta, itu ya, A, B, dan C. Ya, kecuali ya salah satunya ini sudah diketahui gitu ya. Nah, misalkan B-nya 0 gitu ya. Ya kita hanya perlu 2 juga bisa gitu, sudah bisa. Gitu. Ya, kita lihat soalnya aja ya. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikan soal-soalnya gitu. Saya ambil contoh-contoh soal, beberapa soal. Di sini yang pertama saya ambil dari UMPTN tahun 95 ini. Ya. Jika suatu fungsi kuadrat fx diketahui f1 sama dengan f3 sama dengan 0 dan mempunyai nilai maksimum 1. Nilai maksimum 1 ini adalah ordinat ya, atau titik puncak, ordinat puncak ya, nilai maksimum nih di sini 1. Sedangkan F1 sama dengan F3 sama dengan 0, ini titik potong dengan sumbu X gitu ya. Itu. Ini nilai maksimum 1. Kalau maksimum itu berarti dia A-nya itu harus negatif ya. Ya, dari mana? Ya, kalau masih belum ingat lagi gitu ya, bisa dilihat video saya sebelumnya. Jadi di sana sudah saya jelaskan kalau ada nilai maksimum dari fungsi kuadrat itu, maka nilai A-nya itu mesti negatif gitu ya. Nah, ini yang negatif berarti ini positif ya A-nya ya. Berarti ini salah nih. Nah, ini negatif. Ya mungkin bisa benar. Yang ini positif lagi nih. Salah ini pasti salah sudah. Yang ini positif lagi nih. Ya udah ini pasti salah. Yang ini negatif ya. Berarti jawaban kita tinggal tersisa 2 gitu ya. Ya. Ini karena diketahui ini adalah titik potong sumbu X dengan sumbu titik potong parabola dengan sumbu X gitu ya. Maka kita gunakan rumus ini titik puncak yang ini ya. Yang ini aja yang kita Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. X1-nya ini 1, X2-nya ini 3 gitu ya. Titik puncaknya 2,1, dari mana 2-nya ini? Ini kan dan mempunyai nilai maksimum 1. Terus ini nilai maksimum ini Y ekstrim. Ya, tapi kalau di sini X ekstrimnya langsung tahu gitu. 2. X ekstrim ini adalah pertengahan ya. Ini persamaan sumbu simetri nih, X sama dengan 2. Ini tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah antara 1 dengan 3 ya. Tengah-tengah antara 1 dengan 3. 2. 1 tambah 3 bagi 2 gitu kan. Hasilnya 2. Gitu. Jadi titik puncak ini bisa kita ketahui dari situ. 2,1 gitu ya. Ya langsung aja nih. Kita masukkan X1, X2-nya 1, 3. Gitu ya. Y sama dengan A kali X min 1 di sini. Ini kali X min 3 dari sini. Kemudian untuk mencari A, kita ganti X ini dengan 2. Y-nya dengan 1. Gitu ya. Y-nya 1. A-nya tetap. Yang kita cari ini 2 kurang 1, 1. 2 kurang 3 minus 1. Sehingga kita dapatkan nanti hasilnya A-nya min 1. Setelah dapat A, kita masukkan lagi persamaan ini ya. A min 1 ini, masukkan lagi A-nya di sini. Ganti nilainya min 1 gitu ya. Min 1 kali ini X min 1 kali X min 3 ini. X kuadrat min 4X plus 3. Sehingga kita buka kurungnya menjadi min X kuadrat plus 4X min 3. Nah, jawabannya yang B ya. Karena di sini mempunyai nilai maksimum 1, berarti koordinat titik puncak 2,1 bisa juga memakai
yang itu yang rumus satu lagi ya, karena sini titik puncak 2,1. Tapi saya jelaskan yang cara ini ya, cara ini. Bisa ini mau pakai yang Y min Y puncak sama dengan A kali X min X puncak kuadrat boleh. Nanti salah satu aja di sini masukkan. Bisa dikerjakan sendiri, ya dicoba sendiri ya. Atau saya ambil contoh kedua ya, contoh-contoh soal. Yang kedua saya ambil dari UMPTN tahun 96. Nah, ini fungsi kuadrat yang mempunyai nilai minimum 2 untuk X sama dengan 1. Ini artinya titik puncak ya. Titik puncaknya di 1,2. Dan mempunyai nilai 3 untuk X sama dengan 2. Berarti ini koordinat lain yang ada pada parabola di 2,3. Nilai minimum 2, X sama dengan 1. Gitu kan. Berarti minimum 2, berarti A-nya harus positif. Ini udah positif semua ya. Gitu ya. Udah positif semua. Gitu. Ya udah masih belum bisa kita coret ya. Seperti soal sebelumnya tadi. Ya udah kalau begini langsung saja kita jawab ya. Kita jawab, kita pakai rumus yang puncaknya. Titik puncak 1,2 nih. Rumusnya Y min Y puncak sama dengan A kali X min X puncak kuadrat. Masukkan nilai X puncaknya 1, Y puncaknya 2 di sini. Itu kan. Kemudian untuk mencari A, kita perlu koordinat 2,3 ini. Gantikan Y-nya dengan 3, gantikan X-nya dengan 2. 3 min 2 sama dengan A kali X-nya 2 ya. 2 min 1 kuadrat itu 1 kuadrat. Jadi kita dapat A-nya 1. Setelah dapat A1, masukkan lagi ke sini. Persamaan yang ini. Jadi dapat Y min 2 A-nya 1 kali X min 1 kuadrat. Gitu ya. Kita selesaikan. Di sini Y sama dengan, ini kuadratkan dulu nih. X kuadrat min 2X plus 1. Tapi di sini mesti ditambah 2 lagi. 1 tambah 2 itu 3. X kuadrat min 2X plus 3. Jawabannya yang B. Gitu ya. Ini kalau menggunakan rumus. Cara lainnya pun bisa gitu ya. Kita tentukan di sini X1, 2. Ini kan apa namanya? Sumbu simetri nih ya. X sama dengan 1. Min B per 2A. Cari aja min B per 2A yang mana. Terus masukkan nilai yang 2,3 nih. Min B per 2A itu nilainya harus 1 ya. Nah, antara A dengan B nih. Ya kan? Kalau yang CDE enggak kan? Ini nilainya min 1. Salah nih CDE-nya. Bisa ya, seperti itu ya, tapi saya di sini ingin membahas rumus yang ini. Menggunakan rumus yang ini. Gitu ya. Nah, kalau mau cepatnya ya seperti itu. Kemudian dari dua pilihan yang ini, ya min B per 2A itu kan, ini kan A sama B. Dari dua pilihan ini kita masukkan aja nih X-nya 2, mana yang nilainya Y-nya 3 gitu kan. Kalau yang A kan 4. 4 min 4, 0. 0 tambah 1, 1. Sehingga jawabannya yang B. Ya, bisa cara lain seperti itu. Ya, kita ambil contoh lain. Ya. Soal yang ketiga. Ini saya ambil dari UMPTN tahun 99 ini. Fungsi kuadrat Y sama dengan fx yang grafiknya melalui titik 2,5 dan 7,40 nih. Ini bukan titik potong dengan sumbu X dan tidak diberikan pernyataan bahwa ini adalah titik puncak. Gitu kan? Nggak ada. Oh, ternyata sambungannya adalah mempunyai sumbu simetri X sama dengan 1. Berarti ini titik sembarang pada parabola mempunyai sumbu simetri 1. Yang ditanyakan adalah berapa sih nilai ekstrimnya itu. Nilai ekstrim adalah koordinat ya. Nilai Y-nya berapa.
ketika X-nya 1 gitu kan. X1 ini berarti kan X puncak, X ekstrim gitu kan. Gitu. Nah, kita belum juga tahu nih minimum atau maksimum nih, gitu kan. Ya, kalau saya pengerjaannya saya gambar dulu koordinatnya, kemudian titik koordinat yang kita ketahui di 2,5 di sini ya. 2,5 berarti di sini. Nah, ini. Kemudian yang satu lagi 7,40. Ini saya asumsikan di sini lah, ya. Jauh sekali habisnya. 7,40 gitu kan. Kemudian mempunyai sumbu simetri X sama dengan 1. Berarti di sini adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu sumbu yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama. Itu kan ya simetri kan. Seperti itu ya. Kalau sumbu simetrinya di X sama dengan 1 seperti ini, itu ya. Artinya parabola akan sama. Sebelah kanan dengan sebelah kirinya itu sama. Koordinat-koordinatnya itu. Ya, yang penting lihat langkahnya ya. Ini dari 1 ke 2 kan langkahnya kan 1 ya. Ya kan? Berarti 1 ke 2, 1 ke kirinya itu langkahnya juga 1. Berarti di 0,5 pasti memotong. Ya, karena di sini koordinatnya 2,5, sebelah kanan sumbu simetri, berarti yang sebelah kiri sumbu simetri ya pencerminan aja kan gitu. Berarti 0,5 dilalui parabola. Dan dari sini sudah kita bisa lihat bahwa parabolanya akan gitu ya terbuka ke atas gitu ya. Kira-kira seperti ini. Gitu ya. Nggak ada kemungkinan lain ya. Ya, paling puncaknya aja yang berubah nih di sini nih. Di sini di sini puncaknya begini nih, ya kan? Di sini. Ini dari jawaban ini minimum ya, harus minimum nih. Nah, ini maksimum salah nih. Pasti salah. Ini maksimum lagi nih, salah udah. Itu kan? Hanya minimumnya berapa nih? 2, 3 atau 4 gitu ya di sini ya. Nggak bisa, nggak 0 ya. Jawaban itu nggak 0. 1 pun bisa ini sebenarnya yang begini ya. Ya, tapi jawabannya ya kemungkinan sih ada aja di sini berapa gitu. Tapi kita lihat nanti kita jawab dulu dengan ini berarti fx sama dengan kita cari dulu ya ax kuadrat plus bx plus 5 di sini. Kenapa plus 5? Karena dia melalui 0,5. Jadi ini nilai C-nya ini. Berarti persamaan fungsi kuadratnya ini ax kuadrat plus bx plus 5. Kemudian saya masukkan di sini nilai x-nya 2 dengan 5 gitu ya. Masukkan ke sini x-nya 2, y-nya 5, fx-nya 5. Menjadi 2 kuadrat 4, 4a plus 2b plus 5 sama dengan 5 ya. Kemudian kita hitung, kita cari menjadi 4a plus 2b sama dengan 0. Kita bagi 2 kedua ruas menjadi 2a plus b sama dengan 0. Ini menjadi persamaan yang pertama. Gitu ya. Kemudian masukkan lagi nih koordinat 7,40 ini ke persamaan yang ini. X-nya 7, fx-nya 40. 7 kuadrat 49. 7 kali B 7B plus 5 sama dengan 40. Kemudian 49 plus 7B sama dengan 40 kurang 5 sama dengan 35. Ini masih kelipatan 7. Kita sederhanakan, kita bagi 7 semua. 7A plus B sama dengan 5. Ya. Jadi persamaan yang kedua. Persamaan kedua dengan persamaan yang pertama, ini bisa kita eliminasi ya. Ini 7A plus B sama dengan 5 dengan 2A plus B sama dengan 0. Kita kurangi menjadi 5A sama dengan 5 gitu ya. Dapat nilai A sama dengan 1. Kalau hanya 1, berapakah B gitu kan?
Boleh masukkan ke persamaan kedua atau persamaan satu. Boleh. Saya masukkan ke persamaan satu aja nih. Sini 2 tambah berapa sama dengan 0. B-nya didapat minus 2. A1, B-2. Masukkan lagi ke sini nih. A1, B-2. C-nya sudah dapat 5. Jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x. Di sini ya. Plus 5. Udah. Tapi ini bukan pertanyaannya nih. Pertanyaannya mempunyai nilai ekstrim berapa? Nilai ekstrim itu nilai x ekstrim masukkan ke sini. X ekstrimnya adalah 1. 1 kurang 2 ditambah 5 sama dengan 4. Minimum atau maksimum? Minimum 4. Ya. Minimum ya di sini ya. Ini grafiknya kan seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.